Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Paripeng dan Lampung. Bersama saya Yogi Alan saat ini sebagai host untuk acara podcast kali ini. Sudah bersama kita di sini Mbak Yunike Shervina Fajarini, uh, uh, Sarjana Sains ya, Sarjana Sains saat ini yang merupakan application spesialis MRI dari PT GE Healthcare. Selamat siang Mbak Nike. Selamat siang Mas Yogi. Gimana kabarnya nih? Selalu baik dong. Oke, Mbak Nike ini salah satu application spesialis yang sudah sangat hype ya di lingkungan radiografer di Indonesia, application spesialis MRI. Mbak Nike, Ya Mas. kenapa MRI Mbak? Well, MRI itu kesannya kan rumit ya Mas Betul. ya. Tapi sebetulnya semakin rumit kok malah semakin cinta ya. Oh gitu. Jadi yang pertama membuat mencintai MRI itu adalah kerumitannya itu. Iya betul. Jadi ada sebuah masalah, bagaimana kita melihat itu sebagai cara untuk bisa memperbaiki dan problem solvingnya. Oke. Ya, karena kan MRI kalau di Indonesia itu kan perkembangannya baru ya Mas ya. Jadi sesuatu yang menarik bagi saya, terus juga bagi teman-teman, belajarnya juga pada baru, partner kita dokter-dokter radiologis juga baru juga. Nah, kita ibaratnya belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama gitu. Jadi itu yang membuat MRI itu menarik. Banyak yang perlu kita pelajari, rumit, tapi karena kerumitan itu semakin menarik untuk tahu lebih dalam. Seperti itu sih Mas. Oh, Cuma setelah itu akhirnya kita bisa lebih banyak berbagi juga. Gitu. seperti itu. Hmm. Mbak Nike, yang memang di pikiran kita selama sama radiografer itu banyak menyatakan, wah MR itu begitu complicated ya, benar ya? Katanya gitu. Katanya begitu dalam dari Betul. complicated, banyak sekali parameter-parameter yang harus dipelajari di sana. Betul. Mbak Nike mendapatkan ilmu seperti ini tuh seperti apa kisahnya seperti itu? Oke. Kalau kita bicara mendapatkan ilmu gitu ya, atau hal-hal baru mengenai MRI, sebenarnya sebuah perjalanan Mas. Betul. Sama-sama kan kita sebagai radiografer nih Mas ya. Saya juga bertemu dengan dari X-ray, saya melakukan HSG, fluoroskopi, mamografi, bone mineral densitometry, CT scan, dan akhirnya saya bertemu MRI di Jakarta. Saya lulus 2006 dari Jogja, masuk Jakarta awal 2007. Satu hal yang tidak pernah saya pelajari adalah MRI. Oh gitu. Jadi sebelumnya tidak paham, belum pernah jadi waktu gitu saya duduk di D3, iya. Itu cuma tahu M magnetik, R resonans, I imaging. Okay. Tapi dulu di rumah sakit besar di Jogja juga belum ada MRI Mas. Jadi saya tuh nggak pernah tahu bentukannya kayak apa. Begitu masuk Jakarta 2007, wah barang apa ini? Kok kakak senior saya gitu ya, jadi yang sudah masuk duluan di rumah sakit swasta besar di Jakarta itu bisa ngomong, nanti ada MRI brain ya, jangan lupa DWI-nya, jangan lupa flare-nya, jangan lupa GRE-nya. Makan apa gitu, gitu kan. Ya itu, mulai dari situ karena kebetulan saya termasuk beruntung bisa dirotasi pada saat itu. Maka saya belajar Mas MRI. Mungkin paling rewel ya, saya tanya diomelin terus sama senior saya itu masih ingat. Masih ingat senior ya Mbak? Iya, senior dari Lampung. Oh dari Lampung ya. Luar biasa ya. Semoga denger ya Mas. Nah itu lu tuh bisa nggak sih? Nah gitu kan. Nah dari itu malah memicu saya untuk jauh lebih tahu. Oh DWI itu ternyata dokter mau ngelihat, saya taunya dulu yang ada putih-putihnya. Oh gitu. Kalau udah ada putih-putihnya urgent nih, kamu harus telepon saya nih Kak. Nah, gitu. Oh jadi salah satu triggernya tadi adalah push dari rekan kerja juga sebenarnya. Ya, jadi ternyata lingkungan kerja itu membentuk juga sih Mas. Tapi kita nggak boleh baper. Ya, nggak boleh baper. Kalau nggak saya pulang ke Jogja loh itu. Jadi kalau misalnya kita baper nih, ada barrier seperti itu, kita langsung menyerah, kita pulang begitu. Iya. Kalau kita baper ya nggak jadi seperti ini. Iya benar. Nah itu dari situ saya berawal dari MRI. Setelah saya tahu langsung hands on dengan MRI, bertemu dengan
para senior radiografer. Jadi teman-teman radiografer di sini kalau sama senior harus dihormati loh ya. Ilmunya banyak. Ilmunya banyak iya, ya, betul. Mbak Nike ya. Nah, itu harus diambil. Akhirnya di 2009 saya berkesempatan untuk gabung di UI, Mas. Belajar fisika medis. Di ilmu MRI, teorinya saya dapat. Oke. Jadi sekarang Mbak Nike udah serempet sedikit masalah pendidikan nih. Iya. Saya ingin kupas dari awal. Mbak Nike itu kan dulu radiografer nih. Betul. Dulu Atro, kita boleh ceritain nggak perjalanan latar belakang pendidikan Mbak Nike sampai dengan pekerjaan begitu Mbak Nike sampai saat ini. Mbak Nike itu udah menjadi salah satu role model radiografer di Indonesia, bahkan bisa jadi menginspirasi teman-teman radiografer, apalagi yang masih kuliah nih. Jadi seperti apa sih latar belakang pendidikan Mbak Nike itu? Oke, saya berangkat dari sebuah desa, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Sumatera Selatan, Mas. Orang Sumatera, orang Sumatera juga toh. Iya, saya lahir di Batu Raja, jadi SMA saya dari SMA 2 Semundu Oku. Orang tua saya cuma bilang, pokoknya kamu harus kuliah di Jogja. Karena Yogyakarta itu udah termasuk yang top pendidikan di Indonesia. Ya taunya saya UGM dong. UGM, saya harus masuk UGM. Tante saya, om saya semua jebolan UGM. Terus apa namanya, eyang saya juga di UGM. Lah UGM nggak jebol. Oh gitu. 2 kali pula kan. Oh jadi sempat 2 kali sampai proses tes di UGM ya Mbak ya? Tidak pernah ada terpikir, dulu saya IPA, mau masuk teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Begitu sampai Jogja, karena patah hati, nggak diterima UGM, lihat TV saya TVR itu ada iklan, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Citra Bangsa Yogyakarta. Dari situ saya mendaftar, yaudah deh, karena nggak bisa masuk UGM, malu saya Mas, ranking terus soalnya dulu di Blitar. Balik lagi, dikursusin Bapak, nggak apa-apa nih ke 1 tahun kalau mau bener-bener di perguruan tinggi yang luar biasa di Indonesia UGM. Nggak mau Pak, teman-teman saya udah kuliah, lah sebangku saya yang biasa ranking 10 ke bawah aja, ke atas maksudnya, bisa masuk peternakan UGM lah, saya nggak bisa. Ya udah dari situ saya masuk Atro. Akhirnya terus terang bukan pilihan. Betul. Harus bukan pilihan pertama ya. Pilihan kedua pun enggak, Mas. Apalagi yang pertama. Oh, jadi sebelumnya tidak terbersit pikiran untuk apa itu Atro. Jadi sebelumnya belum ada tahu gitu ya. Apa sih profesi yang lulus dari Atro ini belum tahu ya, Mbak? Enggak tahu sama sekali. Oke. Begitu masuk Atro, akhirnya kadang-kadang dalam hidup ini kita menjumpai di mana hidup kita harus ada di situ, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Itu tadi dibilang takdir gitu. Iya, mungkin kita udah bilang takdir yang harus di sana. Iya, ya itu fate saya mungkin ya. Jadi begitu saya ke situ, pilihan saya cuma satu, harus yang terbaik dong. Harus yang terbaik saya lakukan kan. Dimanapun harus jadi yang terbaik seperti itu. Di Atro saya belajar sungguh-sungguh Mas. Gak sombong sih ya, tapi saya terbaik pertama. Yang harus masuk di podium, yang ngomong sampai orang tua saya kaget, oh anak gue juara siji loh. Gitu Mas, itu 2006 saya lulus, langsung di rumah sakit Karawang, di Jawa Barat. Di Jawa Barat pertama. Tapi mimpi saya tetap pengen di Jakarta, katanya mencari sebongkah berlian. Di Jakarta. Akhirnya saya ngelamar di rumah sakit di Jakarta dan di situ saya bertemu MRI di 2007. Jadi situ, awal cinta MRI di Jakarta 2007 ya. Makanya ke Jakarta ku kan kembali. Ke Jakarta ku kan kembali. Di situ 2 tahun saya ketemu MRI, saya nabung Mas. Akhirnya saya punya uang, terus saya memutuskan ikut SIMAK UI. Nah, lolos ternyata. Masuk ke FMIPA Fisika, jurusan Fisika Medis, dan saya belajar teori MRI di situ dari 2009, lulus 2012. Semester pendek pun saya hajar, gitu kan. 2012 saya menyandang sarjana sains dari Universitas Indonesia dan saya ngerti kenapa radiolog butuh DWI dengan warna putih-putih yang kita kenal dengan kata-kata sekarang
hyper intensity signal karena ada restricted diffusion-nya. Gitu Mas. Nah, mulai dari situ akhirnya saya menjadi lebih confident terhadap MRI, dan 1 tahun setelah lulus saya bergabung dengan GE Healthcare Indonesia. Jalanan Gitu. yang luar biasa dari mulai background pendidikannya ya Mbak Nike ya. Iya, betul. Seperti from hero to zero. Pada yang pertama di Jogja berharap di UGM, tapi kecemplung di Atro malah jadi one of the best seperti itu ya. Iya, dan saya akhirnya bisa ke UI kan Mas. Karena saya nggak bisa masuk UGM, saya cari jurusan yang setara juga, maksudnya universitas yang setara. Betul. Betul. Akhirnya masuk di UI lah. Iya, betul. Jurusan Mas. fisika lagi. Ya, fisika. Jadi di belajar fisika di UI itu memberikan teori dasar untuk MRI seperti itu ya? Ya, nggak cuma MRI Mas. General X-ray, CT scan, MRI, radioterapi, kedokteran nuklir. Nah, di situ literasi saya semakin banyak dan saya semakin mengerti, oh ternyata saya itu kemampuan potensi kita tuh bisa lebih dari ini. Dan saya rasa teman-teman di luar sana pasti memanfaatkan lah ya semua potensi dirinya. Luar biasa ya perjalanan background pendidikan sampai karir yang di Jakarta, mengejar karir ke Jakarta seperti itu. Betul. Kata orang itu bener loh. Oke. Boleh diceritakan sedikit nggak Mbak pengalaman-pengalaman menjadi spesialis terutama MRI ya di GE itu seperti apa sih menghadapi teman-teman radiografer ini? Kita jujur aja, tidak semua radiografer akan segera dapat menangkap apa yang disampaikan. Kuncinya apa Mbak Nika? Oke, baik Mas. Ini pertanyaan itu selaras dengan pengalaman ya. Ya, betul. Saya akhirnya di 2013 pertengahan join dengan GE. Setelah itu saya juga akhirnya bertemu dengan banyak radiografer di seluruh Indonesia. Kebetulan saya itu radiografer itu kan ada yang background-nya D3, betul, ada yang background-nya D4, betul, ada yang lulusan dari Jakarta, Jogja seperti saya, Semarang, Surabaya, Makassar, Bali, Medan, Aceh. Tapi begitu bertemu dengan satu alat MRI kan semua sama. Betul. Saya tidak melihat mereka dari pendidikan yang mana, lulusan dari mana. Tapi mau belajar atau tidak menggunakan MRI. Nah, radiografer Indonesia itu luar biasa kok Mas. Kalau kita mau belajar, kita itu juga setara dengan yang lain. Karena nggak cuma di Indonesia saya ngajar MRI. GE kadang-kadang menugaskan saya untuk ngajar di Malaysia, di Thailand, di Filipina. 11-12 Mas. Oke. Radiografer kita ya. Cuma jadi, kita perlu confident aja gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk dibandingkan dengan luar, sebenarnya kita mampu bersaing untuk jelas. Untuk hal itu ya, betul, untuk hal pendidikan dan pendidikan serta MRI khususnya. Betul. Oke. Kita nggak kurang-kurang kok teori. Kurang teori. Open Google juga banyak, tanya temen juga banyak. Terus sekarang akses lebih banyak kan. Tinggal kita itu mau belajarnya bagaimana. Itu sih Mas. Nah itu yang menarik bagi saya. Tapi setiap tempat memiliki culture yang berbeda. Background bagaimana kondisi internalnya berbeda. Bagaimana partnership antara radiografer dan radiografer, tapi juga radiografer dan radiolog Mas. Betul. Tuh. Kadang-kadang Mas, radiolog yang luar biasa nih ya. Ketemu radiografer yang luar biasa, maka itu akan bagus sekali kombinasinya. Tapi juga kalau kita radiografernya yang ya biasa-biasa aja gitu kan, kalau nanti radiolognya pulang dari konferensi, coba deh, kamu bisa bikin ini nggak? Udahlah dok, cuma begini aja. Nah itu jangan gitu kan, kita juga harus ngikutin. Harus lebih reach, lebih dalam juga ya, radiografer harus mengimbangi dokter untuk menegakkan diagnosa yang lebih baik seperti itu. Karena ilmu MRI itu ilmu terapan. Jadi kita mengerti teori basic. Tapi sebetulnya pada saat dilakukan aplikasi di lapangan, kita mengikuti kebutuhan pada saat itu apa. Jadi kita mampu menyerap lebih banyak. Gitu. Kita punya aplikatif.
genuinnya kita tuh dapat akhirnya. Karena kan side A dengan side B kan beda. Misalnya rumah sakit di Lampung, ternyata udah ada MRI ya gitu. Rumah sakitnya udah MR-nya premium semisalnya. Radiografernya kan yang berperan besar di situ, betul. Ya tadi Menika udah ngomongin culture di setiap wilayah beda-beda. Ada pengalaman unik nggak Menika dalam salah satu culture yang ada di Indonesia? Menika pasti saya yakin sudah keliling Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua, mungkin udah pernah didatengin sama Menika. Ada shock culture yang Menika, wah, bisa untuk saya share nih seperti itu. Kira-kira. Bicara masalah itu akhirnya Mas 2018 saya belajar master saya untuk komunikasi. Karena ternyata di lapangan saya bertemu dengan banyak stakeholder yang berbeda, culture yang berbeda, radiografer dengan latar belakang yang berbeda, motivasi belajar MRI yang berbeda. Saya harus belajar satu ilmu, interpersonal communication, interculture antara teman-teman itu seperti apa. Akhirnya saya gabung di 2018 dengan London School, London School Public Relation di Jakarta. Saya bilang ke profesornya, Prof, background saya fisika, tapi saya keliling Indonesia untuk deliver application training dengan knowledge yang sama adalah MRI. Tetapi yang pesertanya itu berbeda-beda. Maka saya harus punya satu cara supaya saya bisa melakukan smooth transfer knowledge itu seperti apa. Akhirnya saya pengen tesis saya, apakah peranan interpersonal communication itu sangat mendukung dalam pelatihan MRI di Indonesia. Dari situ saya belajar banyak. Culture dengan seperti Medan punya ini, Bung, ya. Nggak bisa kita ngomong. Kayak Solo. Sorry ya, ini fatsetnya kurang homogen. Langsung aja. Kenapa ini fatsetnya nggak homogen? Nah, mereka langsung akan, oh enggak Kak, ini karena seperti ini, gitu. Tapi kalau kita belajar di Solo, di Jogja, sorry nih Mas, tadi pakai seperti apa ya ini? Nah, itu agak berbeda lagi. Jadi adaptasinya, pendekatannya berbeda. Iya, betul. Ya. Beda lagi kalau ke Madura dong, Madura, Mas. iya. Off the record udah bercerita yang di Madura. Nah, itu beda lagi. Ya. Ya, jadi seperti itu. Banyak hal yang menarik. Terus bahasa yang kadang-kadang ada gap interculture, Mas. Misalnya di Medan saya bilang, Bang, Abang nanti bukalah ini, sagital itu harus menyamakan koronal dengan aksial. Betul. Ini ada bukunya, manual booknya, itu e-book Bang. Itu nanti Abang kudu buka di sini. Mereka catat kan? Hari berikutnya datang. Pak Nike, saya tidak tahu apa itu kata kudu. Pak Nike kemarin ngomong kata kudu. Kata kudu. Kudu bagaimana? Ada kudu, e-booknya dibuka tolong. Oh, kudu. Oh iya. Kudu nggak ada gitu. Iya. Karena bahasanya berbeda, betul. Berbeda. Iya. Terus misalnya, pokoknya menarik ya, seperti itu kan. Terus misalnya saya dipanggil apa ya, banyak hal yang menarik kayak gini MRI. Nanti kalian kalau ini udah ada gambar cantiknya datang, kalian nanti ambil ya gitu ya. Gambar cantik itu berarti yang udah jadi ya Kak ya? Iya benar. Daripada saya bilang nanti ini dengan high resolutionnya yang tinggi seperti ini, tolong dimasukkan ke sini. Yang mana high resolution itu Kak? Jadi kita harus membuat seperti kayak perumpamaan. Oh, gambar yang cantik boleh masuk deh. Gitu. Jadi seperti itu. Banyak hal yang kita perlu melakukan modifikasi ya kalau di lapangan supaya message-nya dapat, teman-teman juga enjoy dalam melakukan MRI, radiolog juga mendapatkan hasil yang maksimal, dan hasil dari MRI expertise maupun gambarnya itu nanti untuk nilai kehidupan yang lebih baik kan untuk pasien kita. Itu sih. Luar biasa. Berarti Mbak Nike saat ini sudah S2 komunikasi ya? Betul. S2 komunikasi di London School. Itu pasti membantu sekali dalam proses pekerjaan Mbak Nike saat ini sebagai aplikasi spesialis tentunya. Mbak Nike, saya mau sedikit tanya tentang proses adaptasi dari seorang radiografer menjadi seorang application spesialis, karena mungkin teman-teman di sini juga radiografer bahkan mahasiswa teknik radiologi.
mencita-citakan untuk menjadi seorang application spesialis karena mereka melihat mungkin application spesialis itu kerjanya mungkin terlihat seperti Asik gitu ya kayaknya asik ya. gitu ya, keliling kota, keliling Indonesia, bahkan bisa keliling dunia. Itu mungkin salah satu pekerjaan impian dari radiografer yang ada di Indonesia, Iya. ya di Indonesia sekarang, bahkan mahasiswa-mahasiswa Atro yang belum lulus ini. Iya, betul. Proses adaptasinya itu seperti apa dan caranya tuh gimana sih Kak untuk jadi Mbak untuk jadi seperti itu? Oke. Baik Mas Yogi. Kita harus punya confident ya. Yap. Jadi banyak soft skill yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama soft skill tentu kita perlu percaya diri lebih pada saat kita belajar kampus gitu ya. Kita juga jangan ragu untuk bertanya kepada dosen, kepada teman, kepada kakak tingkat. Itu mulai dipupuk dari situ. Lalu yang kedua belajar bahasa Inggris. Oke, definitely Nah, penting iya sekali ya. itu sangat penting kalau kita sudah bekerja di perusahaan internasional ya atau dengan alat-alat kesehatan. Biasanya manual book-nya itu pasti Bahasa Inggris. bahasa ya. Inggris. Bahasa Inggris. Itu yang paling gampang. Iya, betul. Belum lagi kita berkomunikasi. Nah, itu juga perlu bahasa Inggris kalau dengan rekan dari luar gitu. Setelah itu juga kita perlu belajar setiap saat. Jadi saya pun hari ini masih terus belajar, Mas. Belajar. Iya, habis ini bertemu Mas Yogi, nanti saya akan evaluasi setiap malam. Saya hari ini melakukan apa ya, apa yang sudah saya pelajari di sini, tidak hanya untuk berbagi karena pekerjaan dengan teman-teman, tapi saya mengevaluasi berdampak apa kita lebih jauh gitu kan. Karena kalau kita bekerja di kayak alat-alat kesehatan gini, kan kita luas ya akhirnya ya, banyak bertemu dengan banyak orang, bagaimana kita perlu menempatkan diri yang baik, perlu mengenali diri kita, tapi kita juga perlu mengenali sekitar kita, sehingga nanti akan berdampak sangat positif. Gitu sih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nike. Salah satu yang mungkin akan jadi motivasi teman-teman semua radiografer di Indonesia mungkin salary. Banyak yang berpikir salary di dunia alkes itu jauh lebih tinggi dari radiografer. Untuk memberikan semangat buat teman-teman semua di sini, apakah hal itu benar, Mbak Nike? Waduh. Karena balik lagi, yang kembali lagi pendapatan itu menjadi salah satu trigger seseorang untuk melangkah, memberanikan diri. Betul. Seperti itu. Oke. Saya punya prinsip. Uang itu kebutuhan. Betul. Tapi bagi saya uang itu bukan segalanya. Betul, baik. Saya menjadi radiografer pertama, itu uang saya tidak lengkap 1 juta, Mas. Oke. Itu 1 bulan pertama saya bekerja itu, salary saya tidak bisa sampai 1 juta. Pertama bekerja? Iya, betul. 1 bulan pertama, tapi gaji kedua udah langsung 1 juta naik ke atas, karena ada lemburan. Berarti semuanya sama ya. Dulu mungkin teman-teman juga berharap lemburan gitu. Saya sangat menghargai slip gaji itu. Saya ingat slip gaji saya pertama warnanya pink. Hanya kayak apa namanya kwitansi kecil lembar itu. Karbon begitu ya. Betul, lembar karbon warnanya pink. Warna pink, betul. Dan itu tertulis di bawah 1 juta. Tapi saya syukuri dari pijakan pertama saya ada. Dari situ saya belajar, berproses kan Mas. Oh, dengan gaji segini saya bekerja seperti ini, akhirnya kita membawa ke nilai diri kita. Saya layak kok dapat lebih tinggi. Karena saya punya keahlian yang jauh lebih tinggi. Dengan hal tersebut, kita melakukan justifikasi hidup lah ya. Kalau saya bilang, menapak ke lebih tinggi. Ya. Makanya saya berkarir ke Jakarta. Dengan harapan, gaji saya jauh lebih tinggi dong. Betul. Karena saya punya skill yang jauh lebih bagus. Ya. 2 kali lipat, Mas. Akhirnya di Jakarta. 2 kali lipat, tapi kan saya belajar banyak, termasuk saya belajar MRI. Pusing juga kepala saya. Bener. Tapi di situ, saya tahu sekarang, saya mempelajari satu hal. Kalau saya dikasih duit lebih banyak, ternyata tanggung jawab saya lebih banyak. Besar, betul. Itu saya tahu, dan slip gaji pertama yang di Jakarta, sampai sekarang masih ada, Mas. Itu yang kedua. Nah, dulu kan nggak, kalau zaman sekarang gaji cuma pakai email kan, Mas? Betul. Ya, dulu kan hard copy ada kan. Hard copy. Ya. Tahun kedua saya mulai kuliah kan.
Nah, dari kuliah itu kan saya pakai uang saya sendiri, yang saya sisihkan sendiri. Jadi puluhan juta saya kerja di Jakarta selama 5 tahun cuma untuk gelar satu saja. Itu S1 S1. saya, SSI waktu SSI. itu. Setelah itu saya berpikir, oke, 5 tahun saya kerja di Jakarta, saya sudah dapat sarjana, tapi saya nggak punya tabungan. Tapi saya berpikir investasi terbaik dalam hidup adalah pendidikan. Iya, betul sekali. Dan saya tidak ragukan itu. Betul. Dari situ saya mencoba cari peruntungan. Kan my knowledge kan increase kan, betul. Semakin bertambah. Berarti reward, self rewarding pada hidup saya berhak mendapat gaji lebih tinggi lagi. Saya coba peruntungan, bertemulah berjodoh dengan GE. Di GE ada gaji kalau tadi 2 kali lipat lebih tinggi, nah ini beberapa kali lipat lebih tinggi Mas. Nah, di situ saya berpikir, waduh, ternyata harus begini ya, dengan gaji yang lebih tambah karena saya belajar sesuatu, ini tanggung jawabku mesti bertambah. Ternyata tiap hari harus pergi ke sana kemari. Komitmen dengan keluarga harus saya pertaruhkan. Saya harus bertemu dengan banyak orang dan banyak kepentingan dan saya harus improve my knowledge. Ya, karena saya dapat sesuatu yang lebih. Nah, begitu terus menerus, biasanya gaji nggak akan berkurang, Mas. Biasanya akan ada penambahan. Tapi ingat aja, tambah penambahan berarti tambah tanggung jawab dan kita harusnya semakin lebih Mas ya, self reward berdampak bagi orang lain. Jadi kalau ditanya gajinya gede, kita katakan yes gaji gede, tapi tanggung jawab kita juga gede, besar. Gitu aja. Definitely, berarti hal itu linear ya, sejajar dengan apa yang tanggung jawab yang didapatkan. Jadi untuk teman-teman semua jangan takut untuk mengadu nasib ke Jakarta. Untuk teman-teman semua terutama di Lampung, karena di mahasiswa di Lampung itu masih banyak yang merasa bahwa lebih baik di rumah sendiri seperti itu. Belum terlalu berani, ada yang berani, cuman mungkin baru segelintir yang berani untuk melangkah untuk ke Jakarta mencari ilmu yang lebih luas lagi dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kesempatan-kesempatan yang ada di Jakarta begitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, terutama adik-adik mahasiswa nih, ada pesan-pesan khusus nggak Mbak buat adik-adik mahasiswa, terutama mungkin nanti kita ada Atro Lampung di sini, Atro Lampung di sini. Lulusannya lumayan banyak, 1 tahun itu bisa sekitar 60 sampai 80. Oke, ada pesan-pesan khusus nggak buat teman-teman untuk semangat menapaki setelah mereka lulus, untuk tantangan hidup selanjutnya, untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan bisa sesukses Mbak Nike seperti itu. Iya. Boleh sedikit pesan-pesannya? Ya. Jangan minder sebagai anak daerah. Lah saya dari desa kok. Betul. Saya dari desa yang banyak sawah dan kebun karet, Mas. Gitu. Jadi kita sebagai orang daerah harusnya bangga punya local wisdom. Bagaimana caranya kita bisa berdampak nanti untuk jauh lebih bagus. Jadi bagi teman-teman mahasiswa di Atro Lampung khususnya ya, hari ini, saat ini, lakukan saja tanggung jawab terbaik kalian sebagai mahasiswa radiologi, gitu kan? Nanti itu akan dinilai dengan pencapaian dari nilai ataupun juga semangat. Setelah itu Anda masuk ke dunia kerja, jangan berhenti buat belajar. Boleh kalau bicara justifikasi gaji, kok gajiku cuma segini? Gak apa-apa untuk pertama kali. Tapi jangan kaget, jangan lupa, kita perlu improve. Kalau kita punya knowledge yang jauh lebih bagus, gaji itu ngikutin. Jadi seperti itu, artinya cuma satu, belajarlah terus-menerus, jangan pernah berhenti belajar, karena dengan belajar kita lebih banyak tahu literasi, kita lebih banyak tahu fenomena yang ada, dan dunia radiografer itu berkembang dengan sangat cepat, jadi jangan diam. Terus mencari informasi dan berorganisasi juga dan membangun relasi dengan yang lain. Seperti itu, Mas. Thank you Mbak Nike, luar biasa pesan-pesannya untuk teman-teman radiografer dan mahasiswa. Ya begitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa di Lampung khususnya serta radiografer yang ada di Lampung, jangan pernah berhenti belajar untuk mengembangkan diri, karena di manapun pasti ada kesempatan.
luaran sana pasti banyak kesempatan untuk menjadi apapun itu, untuk jadilah yang terbaik. Seperti itu ya Mbak Nika ya? Betul, be yourself. Be yourself Yes. and do your best. Yes, of course. Oke. Karena kalau kita sudah melakukan yang terbaik, nggak usah pusing masalah result. Yes. Result ada yang ngatur. Ada yang Iya, akan begitu. gitu. Oke, terima kasih Mbak Nike untuk bincang-bincangnya hari Ya, ini. sama-sama Mas Yogi. Luar biasa. Hari ini kita sudah banyak sekali yang bisa kita bahas, banyak kita kupas sedikit seperti itu, terutama masalah karir, pendidikan dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mbak Nike sudah bersedia untuk podcast dari Pari Pengda Lampung. Oke, acara selanjutnya kita 27 Agustus kita akan ketemu lagi sama Mbak Nike. Yes. Kita ada di acara webinar yang ber-SKP Pari. Untuk jangan lupa untuk daftar, saat ini masih dibuka sampai dengan tanggal 27 Agustus. Kita akan kembali lagi bertemu dengan yang luar biasa. Oke, saya kira cukup sampai hari ini, sampai di sini dulu Mbak Nike untuk kali ini, untuk teman-teman Pari Pengda Lampung, dan terima kasih untuk teman HSIT dan semua yang sudah menyiapkannya, untuk teman-teman radiografer Lampung dan mahasiswa yang saat ini masih berkuliah. Tetap semangat, kalian hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nike sekali lagi terima kasih. Say goodbye to kamera Mbak Nike. Bye. Terima kasih. Pari Indonesia bersama sejahtera mendunia.